Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita tentang bab baru penyakit pada tanaman. Contoh penyakit pada tanaman. Saya dalam hal ini mengambil beberapa tanaman yang biasa kita jumpai dan beberapa jenis penyakit yang penting diantaranya. Misalnya tanaman karet yang sering kita lihat kalau kita berjalan di daerah Sumatera ini, Sumatera Utara sampai mana itu ya, ke Sumatera Barat ya, kita akan banyak melihat tanaman-tanaman karet. Nah, tanaman karet biasanya sangat dirugikan oleh beberapa jenis penyakit tanaman. Dan yang paling utama, beberapa jenis penyakit pada tanaman karet ini diantaranya yaitu pada akar atau kita sebut penyakit akar. Ada yang paling utama biasanya itu adalah akar putih atau disingkat dengan jamur akar putih, akar merah atau jamur akar merah, dan akar coklat. Nah, inilah beberapa jenis jamur yang sangat dominan menimbulkan penyakit pada tanaman karet. Penyakit pada batang ini lebih banyak lagi, seperti moldy rot, kanker garis, mati tusuk, brown bust, jamur kupas. Dan penyakit daun, penyakit yang menyerang pada daun, akar daun, gugur daun atau disebut juga dengan oidium, gugur daun glossoporium yang disebabkan oleh glossoporium, penyakit Phytophthora, gugur daun Orenaspora, dan rapuh daun. Nah, inilah beberapa jenis penyakit yang menyerang pada daun atau menyebabkan gangguan pada daun. Kita mulai dengan gejala penyakit akar putih. Gejala penyakit akar putih umumnya daunnya terlihat kusam, menguning, cekung, dan kerdil, dan akhirnya rontok. Tinggallah ranting-ranting yang mati, sehingga tanaman kelihatan gundul. Maka apabila kita ketemukan pohon yang demikian, berarti sudah terserang oleh penyakit jamur akar putih, jamur yang menyerang pada akar, tapi gejalanya terlihat pada bagian daun. Gejala lain misalnya kadang-kadang membentuk bunga dan buah, tapi belum masanya. Sepertinya dipercepat, belum masanya sudah ada bunga dan buah.
Dan yang paling menyolok adalah bagian cabang itu tadi mengering, tanaman mati mendadak, daun-daunnya masih belum gugur, tapi tanaman cabang-cabangnya sudah mengering. Dan kalau kita lihat pada bagian akar, akan terlihat akan membusuk sehingga pohon mudah tumbang. Dan kalau kita buka tanah perakarannya, maka akan terlihatlah di atas permukaan akar terdapat benang-benang miselium yang berwarna putih atau kuning menjalar di sepanjang akar. Miselium ini biasanya dikenal dengan istilah rhizomorph. Inilah gejala-gejala yang penting kalau tanaman terserang oleh jamur akar putih. Kemudian sering juga kita ketemukan adanya badan buah pada leher akar tanaman yang sakit. Badan buah ini mirip dengan kipas. Kadang-kadang berjumlah banyak, tersusun bertingkat-tingkat. Badan buah ini adalah suatu bagian jamur yang mengandung banyak spora. Nah, itu disebut badan buah. Bukan dia berbuah, tapi badan buah. Infeksi dapat bersifat akut atau bersifat kronis. Akut kalau dia tiba-tiba menyerang dan tanaman mati, atau disebut kronis kalau dia gejalanya menahun dan kita tidak melihat gejala yang spesifik atau gejala yang signifikan. Namun kalau kita bongkar akarnya, maka akan kita lihat rhizomorph pada permukaan akar. Pertumbuhan tanaman terhambat, dan inilah akibatnya ya, pertumbuhan tanaman terhambat. Biasanya terjadi pada tanaman TBM itu berumur 3-4 tahun. Ya, jadi pertumbuhan itu nampak terhambat, terutama pada tanaman-tanaman belum menghasilkan yang berumur 3-4 tahun. Nah, demikian dulu. Lantas akan kita lanjutkan kepada bagian kedua.